Halo Sias, saya Tina Kewiyartati akan kembali membahas buku Romney and Steinbach chapter 3, di mana edisi yang kali ini saya pakai adalah edisi ke-14. Seperti yang bisa Sias lihat gambar bukunya ya. Nah, chapter 3 ini akan membahas sistem development dan documentation teknik. Jadi kita akan belajar gimana mendokumentasikan SIA dalam bentuk flowchart dan data flow diagram. Kali ini kita belajar menggambar. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar mendokumentasikan SIA? Dan kenapa sih angkutan perlu untuk mengerti dokumentasi ini? Tekniknya apa aja? Tadi saya sudah sempat sebut. Teknik yang kita gunakan kali ini adalah flowchart dan data flow diagram. Sebenarnya ada teknik yang lain, tapi yang kita bahas adalah dua teknik itu. Nah, apakah data flow diagram dan flowchart itu berbeda jauh? Dan bagaimana kita harus menyiapkan untuk menggambar data flow diagram ataupun flowchart? Nah, sekarang kita mengerti dulu artinya dokumentasi atau documentation. Documentation itu di sini bukan artinya dokumen ya, dokumen baru surat-surat atau sumber data yang kita pakai untuk mencatat, kayak nota, faktur, struk. Tapi yang kita maksud bukan dokumen, tapi documentation. Bagaimana kita mendokumentasikan? Saya ambil contoh acara pernikahan. Bagaimana sih mendokumentasikan acara pernikahan ini, misalnya gitu ya. Oh, dokumentasinya menggunakan video. Jadi acara yang berlangsung itu sudah di video, juga ada foto-foto di mana pelaku fotonya itu adalah fotografer juga videomaker. Nah, kita juga seperti itu, tapi yang didokumentasikan itu bukan acara pernikahan tapi SIA. Bagaimana kita menggambar atau mendokumentasikan. Jadi mendokumentasikan di sini artinya menggambar, merecord ceritanya gitu ya dalam proses bisnis. Jadi kita ini sekarang mau belajar menggambar proses bisnis. Dengan menggambar proses bisnis itu bahasa lainnya mendokumentasikan SIA. Nah, untuk mendokumentasikan SIA itu ada beberapa tipe. Bisa pakai cerita gitu ya. Jadi dikasih kasus, ceritanya paragraf-paragraf gitu. Oke, saya akan tunjukkan modelnya. Gimana sih kalau modelnya cerita? Nah, ini yang saya ambil dari buku. Ini cerita. Jadi dia menceritakan bagaimana proses penggajian di suatu perusahaan. Nanti kasus atau proyeksinya seperti ini. Jadi datanya, ceritanya harus ada ceritanya, karena ini bahan kita untuk menggambar. Kecuali jadi sebenarnya untuk dokumentasi bisa dengan wawancara, kita membuat ceritanya terus kita gambarkan, atau pakai foto-foto terus digambarkan. Tapi dalam kasus ini kita menggunakan cerita ya. Tapi cerita ini wah kok sampai berslide-slide. Jangan khawatir, nanti kalau misalnya tugas kelompok yang bukan proyek atau ujian itu tidak akan sekompleks ini, sesuai dengan waktu ujian. Lalu ini membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Memahami ceritanya aja sudah mungkin setengah jam atau 1 jam sendiri. Nah, ini yang berbentuk naratif. Yang bentuk kedua adalah flowchart. Gimana sih bentuknya flowchart? Oke, kita lihat sebentar. Bentuk flowchart itu seperti apa? Nah, ini salah satu bentuk flowchart. Jadi kita menggambarkan sebenarnya naratif tadi sama aja. Kalau kita lihat di sini tuh ya sama dengan narasi yang tadi ditunjukkan. Cuman ini dalam bentuk gambar, kalau tadi dalam bentuk kata-kata. Nah, ini ceritanya kalau dokumen flowchart atau flowchart. Bagaimana kalau bentuk yang ketiga, diagram? Dalam arti sini ini diagram yang dimaksud adalah data flow diagram yang akan kita bahas juga. Oke, saya tunjukkan data flow diagram.
Nah, ini adalah data flow diagram yang akan kita pelajari juga. Sias jangan merinding dulu ya, menggambar tidak sesusah yang dilihat mata. Saya sampai ngomong susahnya juga takut nih. Oke, kalau yang bentuk lain lagi ada sebenarnya bentuk diagram yang lain selain data flow diagram, yaitu Universal Modified Language atau UML. Tapi di Romney dan Steinbach kita tidak membahas itu. Nah, bisa Sias lihat ya, bentuk naratif, flowchart, diagram. Tapi tak buat saya sih sebenarnya yang paling serem sih naratif, karena kita harus baca. Tapi kalau flowchart dan diagram kita melihat gambar. Cuman semua itu membutuhkan waktu untuk mengerti. Mungkin kalau yang belum tahu merasa gambar itu lebih susah, apalagi dilihat tadi kayaknya waduh, gue bisa nggak gambar ini ya. Nah, sebenarnya bukan nggak bisa atau itu sulit, tapi karena kita belum pernah aja dan belum pernah kenal simbol-simbolnya. Tapi Sias bisa buktikan sendiri nanti sebenarnya dengan menggambar itu akan membuat jauh lebih mudah daripada naratif. Kita ambil kasus aja, kalau kita mau tanya jalan menuju ke suatu tempat, misalnya mau menuju ke kampus gitu ya, kita tanya ke orang. Nah, kalau kita tanya nanti orangnya kan naratif, cerita. Nanti ya, terus ini, terus perempatan, belok kanan atau kiri gitu ya, terus lurus, nah gitu. Apa namanya, setelah ada patung ini, belok. Nah, kalau kita tidak ada gambar, kita membayangkan kata-kata itu susah. Karena apa? Belum tentu yang diceritakan itu sesuai dengan bayangan kita itu sesuai dengan yang diceritakan. Contoh, perempatan belok, nanti ketemu perempatan belok. Nah, ketemu perempatan itu berapa lama? 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? Kita kan deg-degan juga ya waktu jalan. Loh, ini kok tidak ada perempatan? Jangan-jangan perempatan yang kecil tadi itu. Nah, seperti itu. Karena tidak ada gambar, sehingga kita itu kalau mendengarkan cerita harus memastikan kita paham enggak yang dimaksud yang diceritakan itu. Tapi dengan adanya map online kayak Google Map gitu ya, malah sekarang orang kalau setir bahkan mau naik mobil ataupun sepeda motor sangat membutuhkan Google Map, karena dengan gambar itu kita mengerti dan kita tahu kapan beloknya, kapan terusnya, perempatan yang mana lebih jelas karena kita melihat dalam bentuk gambar. Nah, sama dengan dokumentasi SIA ini. Jadi kita dengan menggambar itu kita bisa lebih mudah secara cepat. Tapi ya bukan artinya naratif itu jelek. Naratif itu gimana-gimana akan menceritakan proses bisnis itu lebih lengkap daripada gambar. Gambar itu kan memudahkan kita untuk mengerti dengan cepat dalam waktu yang cepat. Tapi kelemahannya tidak selengkap naratif. Naratif benar-benar lengkap, tapi takes time untuk benar-benar mengerti. Nah, seperti itu. Nah, di dokumentasi ini nanti akan meliputi bagaimana data itu dicatat, diprosesnya gimana. Nah, ini kan sistem itu kan input, proses, output, di mana kita membahas data dikumpulkan, diproses dan menghasilkan informasi, disimpannya gimana. Nah, sama. Jadi dengan menggambar dokumentasi ini kita akan membahas bagaimana data itu di entry, siapa yang melakukan, apa yang di entry, kapan gitu ya, ketika apa, setelah tahap ini ke tahap ini. Bukan when di sini bukan artinya tanggal atau bulan, tapi when di sini setelah tahap ini ke tahap ini ke tahap ini. Nah, seperti itu. Bagaimana prosesnya, bagaimana disimpannya secara manual atau secara counterisasi, hasilnya apa, pengendaliannya gimana. Nah, ini yang paling penting karena di sistem pengendalian itu yang dijaga. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat atau menilai pengendaliannya, wah, sistem itu bisa bobrok tanpa kita ketahui. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kenapa sih akuntan perlu untuk bisa atau bisa menggunakan dokumentasi ini, perlu kita bisa menggambar. Nah, di sini ada disebutkan dengan melalui dokumentasi, bila kita bisa menggambarkan proses bisnis itu, maka minimal kita bisa mengerti bagaimana suatu sistem itu bekerja. Dan sebagai akuntan, kita bisa menilai
kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dari sistem itu, karena benar-benar tergantung juga dengan dokumentasinya lengkap, maka kita benar-benar tahu, tidak main tebak, wah kira-kira ini jangan-jangan. Nah, itu kan berarti kita menganalisis pengendalian internalnya berdasarkan praduga, hipotesa, padahal kita mau mengobati dan mencegah risiko yang ada di perusahaan. Nah, dengan menggambar ini paling tidak kita bisa dengan cepat atau tidak perlu membaca narasi setiap kali mau melakukan kerjaan gitu ya. Jadi di sini ditekankan sangat membutuhkan dokumentasi. Dan akuntan dapat membaca, jadi karena kita melihat dokumentasinya, oh kita tahu sistem ini gini. Nah, apakah sistem yang berjalan ini sesuai atau sistem yang diusulkan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Apalagi posisi kita sebagai desainer atau konsultan sistem. Nah, gambaran ini atau documentation ini sangat penting. Kita bisa dengan sekilas atau bukan sekilas sih, kita bisa cepat atau memahami dengan waktu yang singkat. Kalau narasi kan membutuhkan dua pemahaman ya, jangan sampai salah. Kadang-kadang kayak misalnya orang kalau tanya kenceng itu sama dengan lurus, tapi ada orang yang anggap kenceng itu cepat. Nah, seperti itu. Nah, itu resikonya tak pakai kata-kata. Tapi kalau mau jelas kata-katanya ya harus detail banget. Nah, seperti itu. Mungkin Sias nanti melihat pedoman atau peraturan laporan proyek saya lumayan detail, tapi waktu pertama kali lihat pasti pusing karena itu narasi. Mungkin seandainya saya gambar akan lebih cepat, tapi tidak detail. Nah, seperti itu. Nah, dengan mengetahui gambaran itu, kita juga akan lebih mudah untuk mendemonstrasikan. Jadi kita bisa presentasi gitu ya, usulan yang kita desainkan untuk perusahaan ini kayak gini. Jadi klien itu bisa cepat juga untuk mengerti daripada dia disuruh baca kata-kata, jangan-jangan baca satu paragraf sudah bete gitu ya. Tapi dengan menggambar atau dengan melalui dokumentasi flowchart ataupun data flow diagram, itu akan memudahkan kita untuk menjelaskan bagaimana sistem ini jalan. Nanti Sias juga akan merasakan waktu presentasi akan lebih suka lihat gambar daripada lihat kata-kata. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya membangun rumah nih, terus menjelaskannya pakai surat-suratan. Jadi rumah ini nanti terdiri dari 5 ventilator, dimana ditaruh di sini. Orang yang tidak begitu mengerti bangunan, maksudnya dimensinya tidak bisa membayangkan secara nyata gitu ya, akan susah. Tapi ketika kita lihat desain rumah, mungkin bisa lebih membayangkan, oh pintunya di sini, nanti kira-kira ventilatornya taruh sini, oh ya bisa dibayangkan sih kira-kira ruangannya ini ventilasinya oke enggak. Nah, seperti itu. Karena dengan melalui gambar, sama dengan SIA, nanti kita akan mendemonstrasikan sistem itu melalui gambaran dan akan lebih mudah dipahami otomatis. Karena kita memahami sistemnya, pasti kita lebih mudah memahami pengendalian internalnya. Jadi dokumentasi ini bukan menambah sulit akuntan. Kita kan di sini posisinya akuntan ya. Bukan artinya dokumentasi ini malah mempersulit hidup kita sebagai pelajar akuntansi atau aduh kok gambarnya seperti ini, tapi justru bisa lebih mudah memahami. Yang sistemnya complicated itu lebih gampang untuk kita mengerti ya, dan memahami pre-existing itu sistem yang ada. Kan kalau kita ke perusahaan itu sudah ada sistem yang jalan. Jadi tidak ada perusahaan yang misalnya Anda bilang perusahaannya tidak punya sistem, salah. Perusahaan ini tidak punya sistem yang baku mungkin. Tidak ada perusahaan yang tidak punya sistem. Orang jualan bakso pun punya sistem gitu ya. Gimana sistemnya orang jual bakso? Ya, Anda harus pesan dulu, nanti dia nyiapin, terus diserahkan, mungkin selesai makan baru bayar. Kalau nggak ada sistemnya, jangan-jangan kita bisa ngambil sendiri atau ada orang yang bisa ngambil kuahnya dulu. Nah, itu kan nggak benar. Bahkan artinya saya mau bilang tukang bakso yang sederhana pun itu punya aturan main, prosedur. Nah, itu sudah artinya dia sudah punya sistem. Makanya dengan menggambar ini akan membuat tim itu mudah memahami
sistem yang ada. Ini terasa banget kalau misalnya SIAS ke perusahaan mencari data. Jadi dikumpulkan kemudian digambarkan. Nah, sekarang kita akan bahas ini ada di halaman 51. Jadi yang saya tulis di sini adalah halaman di Romney and Steinbach edisi ke-14. Akan berbeda dengan halaman edisi sebelum-sebelumnya. Jadi edisi yang saya pakai kali ini adalah edisi ke-14 seperti yang saya tunjukkan gambarnya tadi. Oke, sekarang gambar yang kita akan bahas itu dua, data flow diagram dan flowchart. Apa sih data flow diagram? Nah, penekanan data flow diagram itu adalah aliran datanya sesuai dengan judulnya. Jadi dia itu mementingkan aliran datanya. Ini data dari mana, untuk siapa, gitu ya. Terus dicatatnya, diprosesnya gimana, how it flow, gitu ya. Dari mana, gitu. Terus nanti mau kemana. Nah, itu penekanannya data flow diagram. Flowchart, nah flowchart itu nanti ada 3, dokumen flowchart, sistem flowchart, program flowchart. Nah, sebagai akuntan kita akan belajar dokumen flowchart dengan sistem flowchart. Program flowchart memang kita juga harus tahu sedikit-sedikit, tapi tidak dibahas di sini. Mungkin SIAS bisa belajarin sendiri. Nah, program flowchart ini penting karena kita sekarang kan tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Nah, program flowchart ini terkait dengan program komputer. Tapi di sini kan kita kompetensinya sebagai akuntan bukan sebagai programmer komputer, makanya saya hanya menunjukkan aja, tidak membahas. Tapi yang saya bahas sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh lulusan akuntansi, yaitu dokumen flowchart dan sistem flowchart. Nah, dokumen flowchart itu menekankan pada aliran data, aliran dokumen. Data berbentuk dokumen. Jadi misalnya memakai nota penjualan. Nanti nota penjualan ini terus dikasihkan ke siapa? Terus selanjutnya gimana? Disimpan atau dibuang? Dikasihkan ke pelanggan atau perusahaan juga arsip. Nah, seperti itu. Jadi dia benar-benar mementingkan aliran dokumennya, gitu ya. Kalau yang tadi data flow diagram itu aliran datanya. Data itu bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk file komputer. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang data dokumen flowchart itu khusus ke dokumen-dokumennya. Nah, sistem flowchart itu tidak membahas dokumen aja, tapi dia input, proses, output. Penekanannya seperti yang kita tahu sistem itu adalah input, proses, output. Jadi di gambarnya juga ada input, proses, output. Sebenarnya hampir mirip dengan dokumen flowchart, tapi dia nanti juga menjelaskan processingnya. Tapi kalau dokumen flowchart tidak digambar processingnya, ini dicatat atau apa, tidak ada gambar processingnya. Nah, seperti itu. Dia hanya aliran dokumennya aja. Lalu di flowchart sistem ada input, proses, output. Nanti SIAS bisa melihat gambarnya. Oke, kalau di buku kita membahas data flow diagram dulu. Tapi saya akan memulai dari flowchart. Bukan artinya flowchart itu lebih mudah, cuman sebagai beginner yang akan belajar menggambar dokumentasi ini akan lebih mudah memahami melalui flowchart. Tapi saya tidak bilang flowchart itu lebih mudah daripada data flow diagram, enggak. Tapi flowchart itu dia itu karena sistematisnya itu sudah dari awal itu ada swimline. Nah, swimline ini membuat kita itu untuk mau belajar gambar itu lebih mudah. Sedangkan data flow diagram itu tanpa swimline, kita benar-benar gaya bebas, boleh ke kanan, boleh ke kiri, tanpa kotak-kotak yang membatasi. Tapi untuk beginner kalau belajar tanpa ada yang menggaris-garisin gitu lebih susah buat saya. Mungkin SIAS tidak mengerti yang saya maksud, tapi nanti kalau sudah lihat gambarnya bisa membayangkan. Oke, saya tunjukkan ya gambarnya ya. Nah, ini flowchart, itu ada garisnya. Ini khusus bagian payroll, ini khusus bagian akuntansi hutang dagang. Dia ada kayak pembatasnya. Ini kerjaannya si payroll, ini kerjaannya hutang dagang. Ini flowchart. Nah, ini data flow diagram, di mana tidak ada garisnya. Jadi kita bebas mau taruh 2 di sini, mau taruh 3 di sini. Nah, itu yang membuat untuk orang yang baru pertama kali belajar menggambar itu kayak tidak terarah sehingga bingung. Makanya saya startnya dari
flowchart, tapi saya tidak bilang flowchart itu lebih mudah, sama aja apa yang kita gambar itu sebenarnya sama, satu proses tapi bisa digambar secara flowchart. Tekniknya bisa teknik data flow diagram yang akan saya sebut dengan DFD. Oke, sekarang kita masuk ke flowchart. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas flowchart dulu. Oke, kita lihat pengertian dari flowchart. Nah, flowchart itu teknik analisis gambar yang membahas tentang sistem informasi secara jelas ya, dan menggunakan logika. Kalau ini oh ya berarti nanti bisa kayak gini. Nah, flowchart akan menggunakan standar simbol. Jadi kita sebelum belajar menggambar kita harus tahu simbol-simbolnya. Sama dengan membaca peta, mau peta apapun termasuk Google Map, kita harus mengerti simbol-simbol dalam peta itu. Ntar susah kalau nggak ngerti, seperti yang misalnya kita traveling itu, saya selalu menggunakan cerita ini. Kok saya traveling baca peta, pasti saya baca dulu simbol-simbolnya ini artinya apa. Jangan main nebak. Misalnya ada rumah di gambar H, saya traveling, saya berharap itu hotel, ternyata sampai tempatnya karena saya tidak baca legenda atau apa arti simbol itu, ternyata H di sini hospital. Nah, gawat dong. Walaupun sama-sama H artinya beda banget. Nah, seperti itu. Makanya untuk menggambar flowchart ataupun DFD atau kemudian teknik yang lainnya, kita harus mengerti standar yang digunakan, simbol standar yang digunakan dalam gambar teknik gambar tersebut. Kemudian flowchart akan menggambar input, proses, output. Dan untuk flowchart dan untuk DFD juga sih sebenarnya sudah didukung oleh Microsoft. Jadi ada software yang namanya Visio. PowerPoint agak susah sih, saya sih menyarankan Visio ya daripada PowerPoint. Mau pakai Excel ya bisa, mau pakai Word ya bisa, tapi nanti gambarnya jadinya jelek gitu. Kalau alat untuk menggambar softwarenya itu Visio, tapi Visio ini Sias harus download ya. Tapi kalau misalnya mau yang free itu namanya Draw.io, Draw menggambar terus huruf I huruf O, Draw.io. Nah itu tapi berbasis web, jadi tidak usah di-download, kita menggambar situ dan di-save. Setelah itu kalau mau gambar lagi ya panggil masuk aplikasi secara web itu juga ya. Nah, untuk cara menggambar kita akan pakai bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang sudah disediakan di dalam aplikasi itu, kita tinggal narik, tinggal drag. Jadi nanti tinggal dipilih gitu ya. Kayak kita ke Microsoft Word itu kan pilih insert shape gitu ya, terus kita tekan. Tapi kalau ini bukan ditekan tapi di drag, ditarik ke tempat yang kita menggambar. Untuk penggunaan menggambarnya nanti saya akan menggunakan Draw.io di video berikutnya, bukan di video ini, karena video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan flowchart dan DFD. Untuk prakteknya kita akan coba di video yang lain, di video lanjut ini. Oke, simbol yang ada di flowchart akan terbagi menjadi 4, yaitu simbol untuk input output gitu ya. Inputnya pakai simbol ini tak berubah, ini berarti merupakan menunjukkan dokumen atau apa. Juga ada simbol proses, juga ada simbol untuk penyimpanan, dan simbol lain yang untuk mendukung gambar kita bisa berjalan dengan baik. Contohnya aliran data atau aliran barang. Kemudian mungkin untuk menyatakan flowchart ini dimulai dan diakhiri waktu kapan gitu ya. Nah, itu biasanya yang kita pakai. Oke, sekarang kita ke simbol-simbol. Kita akan mulai dari simbol input output dulu, terus processing, penyimpanan, dan lain-lain. Sias mungkin lihat banyak simbol ini mungkin agak bingung. Jangan dihafal. Waktu kita mau gambar bisa melihat petunjuk gitu ya. Tapi lama-lama nanti secara otomatis bisa hafal sendiri. Makanya perlu banyak latihan ya. Ingat, SIA itu adalah pelajaran aplikatif. Artinya kita harus berlatih, bukan membaca. Oke, kita start dari simbol flowchart untuk input atau output. Nah, ini simbol input. Nah, kalau kita menggambar seperti ini, di komputer ada bentuknya, tinggal kita drag gitu ya.
kalau misalnya Sias menggambar manual ya digambar manual, seret gini ya, seperti arah mouse saya. Di ini seret kayak kotak, agak melengkung sedikit ke bawah naik. Nah, itu kalau dokumennya cuma satu rangkap, artinya tidak ada. Kalau kita ke bank itu kan dokumen atau kita tulis slip setoran tuh ada slip setoran yang cuma satu lembar, ada slip setoran yang kalau kita tulis di bawahnya sudah ada karbonnya. Jadi atau kita pernah lihat kertas yang atasnya putih, bawahnya merah, terus kuning, kalau kita sekali tulis langsung nembus sampai bawah. Nah, itu namanya ada kopis dokumen. Ada dokumen yang cuma satu rangkap, istilahnya rangkap ya, kopis itu. Ada dokumen yang 3 rangkap. Nah, 3 rangkap ini artinya kita cukup tulis di yang paling atas, kemudian bisa nembus sampai bawahnya. Nah, seperti itu. Cukup sekali tulis. Itu namanya kertas NCR. Nancy, Charlie, Romeo, NCR gitu ya. Artinya kertasnya itu sudah mengandung karbon. Jadi kita sekali tulis langsung nembus sampai bawah. Nah, untuk kertas yang NCR gitu yang ada rangkap, kita harus jelaskan. Ini rangkap yang pertama, ini rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga. Karena rangkap itu bisa warnanya sama putih. Bisa aja rangkap pertama putih, rangkap kedua merah muda atau pink, rangkap ketiga kuning. Nah, seperti itu. Disarankan nomor tuh ditulis di atas ini ya, nomor dokumen. Tapi kalau dokumen itu tidak ada rangkapannya, nggak usah, cukup kayak gini. Tapi kalau nomor itu ada rangkapannya, maka diharapkan ditulis rangkapannya di sini. Ini sesuai yang di sini. Tapi kalau terpaksa boleh sih di sini atau di sini, tergantung posisi juga. Ini kan saran, should be, itu saran ya. Nah, ini dokumen input, karena kayak kita KRS inputnya apa? KHS. Nah, nanti gambar thread ini tapi dikasih nama di tengahnya KHS. Itu artinya kita tidak usah ngomong di narasi kartu KHS yang berbentuk kertas yang isinya tabel, nggak usah. Itu tok narasi, tok gambar nggak usah, langsung aja dibentuk gini. Oh, ini bukan kotak ya, ini bawahnya agak melengkung gini ya. Nah, ini artinya dokumen hard copy. Hard copy macam-macam, bisa faktur, bisa nota, tapi semua gambarnya ini. Cuman kalau nota atau faktur atau dokumen yang berangkap itu menggunakan ini. Rangkapnya ada berapa, Bu? Ya terserah gambarnya, sesuai kasusnya. Kalau cuma 2 ya kita cukup gambar 2 rangkap. Tapi kalau 7 ya gambar 7 rangkap juga. Nah, seperti itu. Tapi hari gini menggunakan teknologi informasi, komputerisasi, rangkap itu semakin berkurang ya, karena kita menuju paperless. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita menghadapi perusahaan yang tidak menggunakan komputerisasi, biasanya rangkapannya banyak. Nah, itu kita bisa lihat bedanya perusahaan yang menggunakan teknologi dengan perusahaan yang tidak menggunakan teknologi. Contoh yang bank ya, bank ini paling enak kalau kita membicarakan teknologi. Dulu bank pakai rangkap semua bank, tapi sekarang tidak semua. Kita bahkan ada yang bank yang cuma kasih uang ke tellernya hitung sudah cocok, dia yang nyatetkan dan kita cuma terima serangkap aja, jadi tidak berangkap-rangkap gitu ya, cuma 1 lembar aja. Jadi kita menuju ke paperless. Nah, ini kalau yang tadi dokumen, tapi gimana kalau jurnal? Beda ya. Kalau dokumen itu 1 lembarnya itu 1 transaksi kayak KHS. 1 lembar walaupun 2 lembar itu kan karena bersambung. Artinya di 1 dokumen ini menceritakan KHS semester ini. Nah, seperti itu. Beda dengan RHS, rangkuman hasil studi, yang merupakan rangkuman semester-semester. Maka kalau gambar KHS kita pakai simbol ini. Tapi kalau gambar rangkuman pakai gambar ini. Atau kita surat jalan. Jadi barang mau keluar dari gudang, itu kan pakai surat jalan untuk nganter ke pelanggan. Maka kita pakai ini namanya surat jalan. Tapi waktu barang keluar itu kan kita ngisi kartu stok nih. Kartu stok kalau ada barang keluar. Nah, kartu stok itu kan 1 dokumen bertanggal-tanggal. Bukan 1 dokumen 1 transaksi. Tapi 1 dokumen itu terdiri dari tanggal ini keluar barang masuk, barang keluar. Maka untuk kartu stok kita gambarnya kayak pakai ini. Tapi kalau surat jalannya pakai ini. Atau kita menerima dari pemasok barang masuk, laporan penerimaan barang. Nah, kita pakai ini. Tapi kan ngisi kartu stok juga. Waktu ngisi kartu stok kita gambarnya pakai ini. Nah, jurnal juga. Kalau kita bikin jurnal khusus kan 1 halaman itu terdiri dari transaksi tanggal 1, transaksi tanggal 2, transaksi tanggal 1 pun mungkin beberapa kali. Artinya 1 dokumen atau 1 lembar itu terdiri dari banyak transaksi, maka kita sebut kita pakai simbol jejer genjang ini. Buku besar juga, jadi kartu stok, buku besar, RHS,
istilahnya kumpulan dari banyak tanggal lah, atau saya memudahkannya seperti itu. Nah, ini juga input. Kalau kita di supermarket atau di ATM, ketika kita input terus kita bisa melihat langsung tampilannya, atau seperti di supermarket kasirnya melakukan scan barang yang kita beli, terus kita bisa lihat layar monitornya terdisplay. Nah, kalau kita mau menjelaskan, kan lalu di naratif diciptakan, jadi ini akan bisa dapat dilihat di komputer, maka kita cukup gambar ini untuk menggantikan satu kalimat. Kalau itu tampak di komputer langsung gini aja. Nah, jumlah yang ditransfer gitu ya. Oh, berarti jumlah yang transfer itu bisa dilihat mata dengan cara diinput. Tapi ini biasanya kalau prosesnya menggunakan komputer sistem. Tapi kalau manual enggak, manual ya kertas, nggak usah digambar display. Nah, pasti dia bentuknya ini. Kalau manual biasanya cuma pakai ini dan ini. Nah, kalau ini komputerisasi. Nah, tentunya kadang-kadang di komputerisasi itu kita mau menjelaskan kalau ini di input, otomatis di inputnya kan pasti pakai keyboard atau alat-alat device yang mendukung. Maka kita pakai ini. Lain ya dengan tadi yang dokumen. Dokumen itu bawahnya melengkung. Anda bisa lihat di lebih jelasnya di P58. Nah, kalau ini atasnya yang agak naik gini, artinya dia di input menggunakan keyboard atau personal komputer jenisnya. Handheld ya bisa. Nah, seperti itu. Tablet ya juga. Itu kalau kita mau menjelaskan kalau itu di entry secara jelas. Nah, seperti supermarket tadi, kasir mengentry dapat dilihat langsung, maka gambarnya bisa digabung antara ini, simbol ini dan simbol ini bisa digabung ini. Tapi simbol 3 ini jarang sih dipakai. Ya. Tergantung ceritanya juga. Saya tidak bisa ngomong ini tidak dipakai sama sekali, makanya saya bahas. Nah, ini adalah simbol input dan output. Kalau proses hanya 2. Kalau secara komputerisasi, maka kita pakai kotak-kotak. Tapi kalau misalnya itu manual pakai trapesium, gitu ya. Artinya misalnya pesan makanan di restoran, ada tempat tertentu yang diproses secara komputer kayak The Cost gitu ya. Itu pelayan input di alat, nanti langsung masuk ke komputer. Nah, seperti itu, atau masuk langsung infonya ke dapur. Nah, seperti itu. Maka dia tidak mencatat di kertas, maka dia nulisnya kotak ini tapi di tengahnya sih tulis mencatat pesanan. Nah, mungkin ada restoran yang pakai nota, kayak biasanya restoran pada umumnya ya, ada kayak tabel menunya, terus kita tulis 1, 2, 3, atau kita tulis mau pesen capcay 2. Nah, seperti itu. Maka tulisnya sama, mencatat pesanan, tapi kalau ini secara manual. Jadi kalimatnya boleh sama, mencatat pesanan, berarti ini diurus pakai komputer, gitu ya. Tapi kalau ini berarti dicatat di kertas secara manual. Jadi kita nggak usah cerita naratif, tapi dengan melihat gambar, oh ini berarti prosesnya komputer, oh ini berarti diproses manual. Nah, seperti itu. Nah, kayak kita menginput data di ATM itu pakai kotak ini, gitu ya, karena diproses secara komputer. Tapi kalau kita menerima pembayaran tunai atau kita membayar tunai gak cashless ya, bukan lewat OVO atau sejenisnya, maka kita ngomongnya ini membayar atau melunasi utang. Nah, itu oh berarti orangnya ngasihin duit secara manual. Nah, seperti itu. Jadi proses manual atau komputer tergantung ceritanya ya, bisa mulai mencatat, bisa menerima uang, macam-macam. Nah, seperti itu. Transfer pakai ini, membayarnya berarti pakai komputer kan. Nah, seperti itu. Itu simbol proses. Sekarang kita ke simbol penyimpanan. Ini secara komputer ya. Kan kalau Anda tadi transfer lewat ATM, datanya kan disimpan di dalam ATM itu. Berarti dalam bentuk file komputer, maka kita gambarnya seperti ini. Maka nulisnya file transaksi penyetoran, file transaksi penarikan. Nah, seperti itu. Jadi digambarnya kayak gini. Nah, ini kalau disimpan di online file. Contoh kita punya Google Drive. Nah, Google Drive itu artinya kita menyimpan data secara online file, gitu ya. Hari ini kita banyak menyimpan di Google Drive atau iCloud. Nah, seperti itu contohnya. Kalau misalnya bank itu biasanya pakai ini,
Kalau dia mau menjelaskan sistem banknya, jarang pakai ini. Ya ada karena menerangkan di dalam ATM-nya, tapi dia akan menerangkan server pakai ini untuk menjelaskan datanya karena menyimpannya di online file gitu ya. Kalau yang ini jelas kayak file di dalam personal komputer, di dalam cash register, di dalam hard disk gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan komputer sistem ya. Gimana kalau manual? Manual cukup segitiga gini, artinya kita simpen di owner kayak di map gitu ya. Jadi itu namanya disimpan manual, kita cukup segitiga. Misalnya habis kita nyetor uang di bank, diterima teller, kan slip kita nggak dibuang sama teller, kan disusun, disimpan, ditaruh di owner atau di map. Nah itu namanya penyimpanan secara manual. Tapi simpan manual ini sekalian segitiga, dalamnya harus ditulis. Dalamnya ini bisa ditulis D, A atau N. A itu artinya abjad. Jangan H ya, jangan huruf ya. Kita tidak mengambil saja pakai A, abjad atau alfabetik. Atau D, D itu berarti date, tanggal. Boleh sih T, T itu tanggal ya. N, nomor. Artinya apa sih? Nah, kalau misalnya kita mau mengarsip kartu piutang, kan itu kan berdasarkan nama pemasok, atau kartu stok. Stok barang A, stok barang B. Nah, itu waktu ditumpuk kita ngurutkannya berdasarkan abjad. Nah, itu namanya disimpan secara A. Atau di rumah sakit atau klinik kesehatan ya, atau kita lihat di film-film kalau namanya nasabah atau data nasabah disimpan di lemari filing kabinet, dibuka langsung urut gitu ya. A B C A B gitu ya. Nah, itu kalau mencari filenya, kalau kita lihat-lihat di film-film gitu kan, mau mencari data seseorang, karyawan. Nah, itu disusun berdasarkan abjad. Nah, itu artinya kita gambarnya pakai segitiga A ini. Jadi secara manual ada kertasnya dan disusun berdasarkan abjad. Atau disusun berdasarkan tanggal. Nah, akuntansi sering pakai ini. Tanggal. Jadi tanggal 1, terus kemudian ada tanggal 2 di atasnya tanggal 1. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya, tanggal 1 bawahnya tanggal 2 ya, tergantung. Tapi urut tanggal. Nah, bisa aja nurut nomor. Ini juga sering kali. Ini lebih sering dipakai daripada tanggal. Karena apa? Satu tanggal kan bisa banyak transaksi. Misalnya kita jualan kayak KFC gitu. Satu hari dia bisa jual sampai 200 transaksi kali. Tapi satu tanggal. Nah, kalau kita arsipnya berdasarkan tanggal, gimana mau ngurutkannya? Mau lihat jamnya? Susah dong. Jadi berdasarkan nomor, pasti di struknya itu ada nomor. Jadi waktu saya ke KFC beli jam 10, nomor 1 prak-prak ya. Nanti ada si B ke KFC yang tempat yang sama. Dia adalah konsumen yang nomor 2. Ketika beli, dia struknya pasti nomor 2. Sehingga waktu diurutkan ya bisa berdasarkan nomornya dokumen. Nomornya dokumen itu berarti N. Jadi waktu ditulis di sini ini bukan A tapi N. Jadi itu. Nah, untuk menunjukkan urut-urutannya kita pakai tanda panah ini ya, artinya dokumen ini dikasihkan ke sini, dokumen ini dikasihkan ini. Kalau ini biasanya untuk yang transaksinya secara online. Kayak kita Shopee kita bayar. Nah, maka tanda panah yang dipakai di Shopee itu akan menggunakan ini karena ini adalah datanya itu dari lokasi yang ke satu ke lokasi yang lain via komunikasi lain. Nah, seperti itu. Jadi kayak menggunakan server. Maka pakai flash, kayak tanda flash ini ya. Kalau sampai Anda melihat flowchart yang penuh flash, berarti itu perusahaan sudah canggih banget. Dia pasti menggunakan server dan datanya pasti berupa seperti yang ini. Nah, ini. Oke. Ini sekarang kita sudah ke line-line ya. Jadi ini, kemudian kadang-kadang kita menggambar satu halaman tuh nggak cukup, apalagi gambarnya tadi. Maka kita pakai konektor. On page konektor itu adalah penyambung di sesama halaman. Kadang-kadang kan gambar tuh kayak kadang-kadang banyak pemainnya. Bisa-bisa dari sini, dari yang ujung kanan, kiri, mau disampaikan ke ujung yang paling kanan. Ini kan kalau ditarik garis ini terlalu panjang, maka bisa menggunakan konektor. Yang sini nyambungnya di sini. Oke, saya tunjukkan contohnya. Seperti ini. Ini ada A.
Ini kan satu halaman. Ini kan satu halaman. Ini ada lingkar B, lingkar B. Terus di halaman yang sama ada lingkar B. Artinya apa? Dari payroll tax report ini dikasihkan ke akuntan ini. Nah, kalau ini misalnya kita mau tarik garis kan nabrak-nabrak, nggak karuan, nanti pusing. Supaya tidak nabrak, kita pakai konektor di halaman yang sama. Supaya tahu ini itu mau dikasihkan ke sini. Dengan cara bukan pakai garis, tapi kita titip dalam lingkaran ini. Tapi harus ada abjad atau angka yang misalnya ini 1 ya ini 1, atau ini B ini ya B, supaya kita tahu ini nyampiknya ke sini. Jadi ada tanda panah keluar, ada tanda panah masuk. Nah, itu kalau halaman yang sama. Gimana kalau halamannya beda? Maka kita pakai simbol kayak perisai ini ya. Saya biasanya sebutnya shield atau off page connector. Artinya nyambungin di halaman yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang dokumen ini mau dikasihkan ke D. D tidak ada di sini dok, saudara Cias cari. Dia ada di mana? Nah, ini. Jadi dia ke halaman yang berikutnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, ini dia pakai A pakai off page ya. B pakai on page yang lingkar. C pakai shield atau yang off page. Jadi nomornya nyambung. Boleh pakai teknik ini. Boleh yang perisai ini pakai huruf tapi yang lingkar pakai angka. Boleh juga. Jadi ini pakai A, ini pakai 1 ke 1, tapi ini A ke halaman berikutnya A. Boleh karena bentuknya lain. Gitu ya. Tapi yang penting mana mau nyampe kemana itu harus jelas ya, kalau kita mau memindahkan. Jadi ini ke sini, kalau yang bentuknya ini ke halaman yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Kemudian kita akan simbol ke. Nah, ini terminal untuk banyak hal sih. Dia itu kayak bisa mengartikan mulai gambar ini dimulai dari mana ya, terus berakhir di mana. Jadi nanti tinggal tulis mulai terus tanda panah. Artinya dari gambar selebar itu mulainya dari titik ini. Nah, seperti kayak peta itu, kalau kita lagi di peta itu you are here. Oh, startnya di sini nih untuk mulai. Atau kita baca peta kita ke Disneyland atau kita ke taman hiburan atau ke Universal Studio. Kan dikasih peta. Tempatnya penuh permainan. Kita kepingin, aduh aku di mana ya? Start aku melihat untuk menuju ke sini-sini, startku di mana ya? Nah, itu namanya beginning dari gambar. Kita bisa pakai tanda ini. Juga mengakhirinya bisa pakai tanda ini. Cuman bedanya apa? Ini bisa ditulis mulai atau start, finish atau akhir. Nah, seperti itu, end. Nah, gitu. Itu artinya yang terakhir. Tapi simbol ini juga bisa untuk menggambarkan external parties. Hati-hati ya, bukan internal party, tapi external parties. Artinya kalau misalnya sistem penjualan, orang yang menjalankan sistem penjualan kan dalam perusahaan. Kalau dalam perusahaan itu siapa? Sales, terus ada bagian gudang, itu internal parties. Tapi external partiesnya dari siklus penjualan siapa? Pelanggan. Nah, kita bisa menulis pelanggan, artinya ini pelanggan yang melakukan. Nah, seperti itu. Decision atau branch atau diamond, ini untuk hal-hal yang butuh keputusan. Contoh lanjut tidak. Nah, seperti itu ya. Kalau ke sini berarti tidak lanjut, kalau ke sini lanjut. Gitu. Atau benar atau salah. Nah, kalau ke sini ini tadi apa? Salah. Kalau ya berarti salah, ya ke sini nanti diproses ulang. Atau tunai kredit. Tahu tak bayar kreditnya di sini. Kalau bayar tunainya ke sini arahnya, gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi membutuhkan decision. Oke. Nah, sekarang ini saya bahasnya simbol ya. Sekarang kita ke dokumen. Nah, dokumen ini flowchart dokumen ini akan menggambarkan dokumen itu dari mana gitu ya, diarahkan kemana, bagaimana dipakai, di posisinya gimana. Nah, nanti kita akan lihat lebih jelas di gambarnya. Sekarang ya juga ada internal, pengendalian internalnya. Kita akan bisa melihat di dalamnya ini apakah ada pemisahan tugas gitu ya.
Jadi melalui ini kita bisa lihat pengendalian internalnya, apakah ada pemisahan tugas seperti yang pernah dibahas. Oh, kalau misalnya sales itu untuk menjual, untuk ACC kreditnya itu adalah bagian accounting atau bagian kredit. Nah, nanti di gambar itu bisa kelihatan pemainnya, kayak tadi saya tunjukkan, oh ini bagian utang, ini bagian penggajian. Nah, seperti itu. Ada pemain-pemainnya, itu menunjukkan pemisahan tugas. Nah, kalau cerita kan harus membaca dan bayangin, tapi kalau lihat gambar kan langsung kelihatan, oh ini tugasnya terpisah-pisah, oh ini yang lakukan ini, yang lakukan ini. Nah, dengan gitu kita bisa melihat apakah sistem itu lemah atau enggak. Untuk lemahnya misalnya, oh ternyata ini banyak ya hal yang disampaikan secara lisan, tidak secara tertulis, sehingga banyak penyimpangan data atau informasi karena disampaikan secara lisan. Berarti ini perusahaan ini membutuhkan dokumen supaya bisa berjalan lebih baik. Nah, seperti itu. Atau dokumennya berlebih gitu ya, dikasihkan ini padahal bagian-bagian itu tidak membutuhkan. Ngapain dok gitu kita paper menuju ke paper saja, tadi rangkapnya 7 sekarang jadi rangkapnya mungkin 5 atau 3 karena ternyata bagian-bagian itu tidak membutuhkan dokumen-dokumen atau dokumennya terlalu kompleks bertele-tele. Nah, seperti itu. Nah, atau prosedur ini banyak penundaan-penundaan karena terlalu kompleks, sebenarnya bisa dibuat lebih sederhana. Nah, kita bisa juga melihat dari gambar ini. Oke. Kita lanjut. Nah, slide berikutnya ini adalah cerita tentang penggajian di perusahaan SNS. Saya akan membahas secara singkat. Sias bisa membaca dulu. Sias bisa pause video ini untuk membaca 4 slide yang penuh dengan narasi ini untuk memahami. Mungkin agak susah karena kita masih minggu pertama, di minggu awal di perkuliahan ya, itu kan membutuhkan pengertian, kita masih mengenal, jadi jangan pesimis ya. Silakan Sias membaca dengan mempause video ini, kemudian nanti kalau sudah baca silakan melanjutkan video ini. Oke, kita ketemu lagi. Saya anggap saudara Sias sudah membaca ceritanya, tapi saya akan ulas secara singkat. Jadi di slide saya yang ini itu menunjukkan bagaimana karyawan itu diterima. Dia harus mengisi formulir. Nah, dia harus mengisi formulir nih. Ini ya, ini berarti ada dokumen, digarisin aja. Yang baik itu kalau membaca dokumen itu, membaca narasi itu di garis-garisin. Kemudian kalau sudah bekerja, kalau terjadi kenaikan, entah kenaikan tarif gaji atau apa, atau dia tadinya belum menikah sekarang sudah menikah, akan mempengaruhi pajaknya, juga mengaruhi tunjangannya. Kalau sudah menikah kan tunjangan naik dari perusahaan, punya anak juga naik, tapi tidak punya anak 10 terus tunjangannya naik ping 10, enggak ya, ada ketentuannya. Nah, maka di garis kalau ada perubahan juga dicatat di formulir perubahan karyawan. Yang kita bahas ini adalah proses penggajian, siklus penggajian. Nah, nanti ini semua akan mempengaruhi daftar gaji. Waktu dihitung akan dilihat formulirnya, mulai dia posisinya apa, baru atau terus ada perubahan atau tidak. Nah, file karyawan itu artinya file yang disimpan di dalam komputer gitu ya. Atau jangan-jangan dia manual. Kalau manual ya berarti disimpan di map terus ditaruh di filing kabinet berdasarkan abjad. Tapi kalau di dalam file komputer maka seperti kontak nama kita gitu ya, ada namanya, ada alamatnya, ada statusnya, terus ada nomor KTP mungkin ya, seperti itu. Tapi kalau secara manual ya ada di map-map. Nah, ini cerita tentang bagaimana dia diterima, kemudian kalau ada perubahan data. Nah, kalau ini itu di slide kedua itu akan menceritakan bagaimana mereka dihitung gajinya. Oh, pakai kartu ceklok, jadi bukan pakai fingerprint. Nah, seperti itu. Berarti ini manual. Nah, seperti itu ya. Nanti mungkin di periode pembayaran bisa tiap minggu, bisa tiap bulan, tergantung ceritanya. Nanti kartu ceklok ini mungkin kan ditaruh satpam. Nanti di satpam kan ini ada bagian pemasaran, ada bagian accounting,
mungkin sama satpam nanti dikasihkan ke manajer departemen yang bersangkutan. Nanti manajer departemen yang bersangkutan meriksa, kalau sudah oke dikasihkan ke departemen penggajian. Jadi pemainnya juga harus jelas ya. Saya juga pemainnya biasanya saya garisin juga. Nah, studi ini supaya apa? Waktu menentukan swimline-nya itu mudah. Swimline itu garis-garis ya, seperti garis-garis di kolam renang kalau misalnya orang lomba renang itu ya. Nah, itu. Nanti dari data kartu ini dan file karyawan yang bisa manual maupun komputerisasi, di mana file karyawan ini juga ada tarifnya. Oh, karyawan ini tarifnya pakai tarif A gitu ya. Mungkin dia ada hutang harus dipotong. Nah, ini pemotongan pajak bisa pemotongan cicilan hutang. Nanti dihitung. Nah, baru jadi daftar penggajian. Itu ya. Namanya daftar penggajian. Nah, daftar penggajian ini kalau dibaca ada salinan asli. Oh, berarti ini kelihatan ini. Dia tidak satu rangkap. Jadi yang rangkap pertama diberikan ke Susan. Ya. Yang rangkap berikutnya diberikan ke petugas hutang. Nah, seperti itu. Ada bagian-bagian yang bermain di sini. Jadi ini nanti waktu gambar pakai dokumen kopis yang bertumpuk itu ya. Nah, kalau ini untuk bikin laporannya ya. Untuk bikin laporannya setelah penggajian harus dilaporkan nanti ini, terus laporan pajak. Kemudian yang terakhir itu adalah memperbarui buku besar. Karena kan sebagai accounting at the end kita harus menjurnal buku besar, bikin laporan. Nah, ini adalah prosesnya, dikasih ke voucher gitu ya. Voucher ini ada dokumennya, daftar gaji tadi yang sudah kita ini. Nah, kalau dibaca gini di garis-garis, oke. Nah, bisa Anda baca ulang lagi dengan mempause. Kita lanjut aja. Nah, ini adalah diringkas. Dari cerita tadi itu diringkas untuk bisa dimengerti. Nah, makanya Sias, kalau naratif itu lengkap sih, memang lengkap. Tapi bikin mata kita sepet juga. Jangan-jangan udah ngantuk. Nah, itu apa? Nah, ini dibuat ringkasannya ya. Jadi ini untuk karyawan baru ataupun data karyawan ini yang terdiri dari form karyawan baru juga perubahan data karyawan nanti akan menghasilkan data penggajian. Nah, seperti itu. Kalau menghitung gaji itu kartu ceklok ya. Terus data karyawan yang ada isi tarifnya, dia dibayar berapa, ada tarif pajaknya, nanti akan menghasilkan ini. Nah, jadi ya dari cerita tadi. Cuman cerita tadi mungkin untuk yang baru belajar mungkin agak syok juga ya. Tapi nanti kita akan belajar di video yang berikutnya dengan kasus yang lebih sederhana. Ini saya sesuai dengan buku Romney karena saya mereview buku Romney. Nah, cerita tadi ini akan digambar dalam bentuk flowchart dokumen. Nah, ini tidak ada tanda mulai ya. Ini artinya apa? Nanti bagian HRD, ini bagian satu gini, ini bagian hutang, bagian penggajian. Jadi sampai garis ini adalah bagian penggajian, ini bagian hutang usaha. Nah, bagian penggajian ini sesuai cerita, dia akan terima dokumen yang tadi ya. Ini dia akan terima dokumen dari HRD, yaitu perubahan data karyawan sama formulir ketika karyawan itu baru daftar. Nanti sama HRD dikasihkan ke bagian payroll. Maka ini yang terminal tadi, external parties yang kita lihat di sini. Nah, kemudian dipakai karena HRD HRD bukan sistem penggajian. Yang ini kan kita ngomong penggajiannya. HRD itu di luar, bukan yang hitung gajinya, makanya dia dibikin external parties gitu ya. External parties itu tidak artinya orang yang benar-benar di luar perusahaan, orang-orang di luar sistem juga bisa diartikan external parties. Nah, ini artinya dia memberikan ini. Kemudian untuk yang mengupdate ini sudah, kalau sudah dikasihkan sini, ini berarti sudah mulai kerjaannya si payroll gitu ya. Tapi seandainya ini dihilangin, tidak ada, berarti ini bukan dari HRD, payroll sendiri yang mengumpulkan dari karyawan. Nah, itu bedanya. Kalau tidak ada gambar yang di atas ini, berarti payroll sendiri yang
data karyawan. Tapi kalau kayak gini berarti yang data karyawan adalah HRD, sama HRD data ini diberikan ke payroll. Terus sama payroll diproses. Jadi ini siapa ini yang melakukan ini? Payroll, gitu ya. Ini yang melakukan payroll. Oke. Kemudian nanti setelah diupdate dia disimpan. Nah, ini artinya dia tidak pasti, bisa disimpan berdasarkan abjad, bisa disimpan berdasarkan tanggal. Mungkin yang new employees data itu disimpan berdasarkan abjad, tapi yang perubahan data karyawan disimpan tanggal, bisa aja. Tapi harusnya tidak boleh pakai strip ya, karena itu ambigu. Nanti soal akan lebih jelas. Nah, kemudian nanti selain dari HRD dia juga terima dari manajer departemen yang tadi saya bilang kartu ceklok dari satpam dikasihkan ke bagian-bagian accounting, bagian pemasaran. Nah, bagian-bagian itu departemen-departemen itu akan memberikan kartu cekloknya ke bagian penggajian. Nanti bagian penggajian akan dihitung. Nah, dari dihitung ini sesuai ceritanya ini akan menghasilkan dokumen output. Nah, ini artinya input, proses, output. Jadi ini time card itu input, terus tanda ini kan proses, ini output. Saya kembali ke simbol. Nah, itu seandainya digambarkan kotak, itu artinya dihitung pakai komputer, bisa pakai Excel, jadi cuma input nama harus dihitungkan gitu, atau pakai payroll system komputerisasi. Nah, kalau misalnya pakai tanda yang trapesium artinya dihitung manual, diproses manual. Maka ini berarti kelihatan kalau sistem ini prosesnya manual karena menggunakan trapesium semua. Oh ya, SIAS tidak harus memberi warna ya, bisa hitam putih nggak apa-apa. Nah, ini artinya di proses secara manual, dihitung tangan gitu ya. Jadi ini input, proses manual menghasilkan output. Gambar di siklus flowchart ini harus gini, input, proses, output. Nah, seperti itu. Nah, ini kamu lihat ini artinya apa? Employee check ada 2 rangkap ini berarti, nah yang di rangkap kedua tidak usah ditulis namanya lagi, employee check rangkap 1. Berarti ini 2, employee check rangkap 2. Ini artinya apa? Payroll register rangkap 1. Ini artinya apa? Payroll register rangkap 2. Ini time card. Nah, yang benar input, proses, output. Dokumen input ini harus tergambar lagi di sebagai output. Jadi time card masuk ya time cardnya keluar. Tapi selain time card menghasilkan hasil hitungan baru. Yaitu namanya input, proses, jangan digambar cuma dokumen barunya doang. Nah, ini kemana? Gitu ya. Jadi ini dikeluar lagi. Terus sama menghasilkan dokumen baru. Nah, seperti itu. Nah, ini artinya dioper ke hutang sini. Nah, ini kan kejauhan nih tok ngoper, bisa nabrak-nabrak pakai konektor yang saya bilang tadi. Ini proses yang dilakukan oleh hutang dagang. Jadi ini penghitungan ya. Terus kemudian ini diseruskan ke Susan. Ini yang laporan pajak itu. Kemudian nanti dimasukkan ke buku besar oleh Aston. Nah, cerita yang 4 slide tadi menjadi 2 slide ini. Tapi kita tidak familiar ya. Belum familiar. Nanti akan. Nah, kalau dilihat saya bisa ceritakan tadi, oh ini dari sini, ini diproses, terus ini juga terima ini menghasilkan ini, dokumen ini terus dioper ke account payable. Yang nggak dioper nanti diarsip. Nah, ini. Yang nggak dioper kamu lihat. Dari 1, 2, 3, 4, 5 yang dioper cuma 1. Ketika ngoper itu payroll register 1, waktu dioper jadi digambar lagi, gak boleh langsung ke trapesium, jadi digambar ulang. Maka saat yang tidak dioper 1, 2, 3, 4 itu diarsip. Oh, yang ini tidak diarsip Bu, yang diarsip cuma 2, employee check 2 gitu ya, terus pay register 2 sama time card diarsip oleh si payroll. Nah, ini kemana? Kalau yang payroll register 1 ini jelas ke hutang, bagian hutang. Nah, yang ini kemana? Ini ke A. A itu pakai konektor ini berarti ke halaman berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, ini payroll check. A ya. Nah, ini employee check sama ya. Nah, ini ke A. Yang ke A itu enggak cuma 1, juga ini payroll report. Ini kan ada tanda panahnya. Nah, ini enggak usah tanda panah gini, ini garis lurus gini terus 1 gini ya enggak apa-apa. Jadi ini 1 garis gini tanpa tanda panah terus ada tanda panah sekali aja ke A. Jadi ini kita tahu ini dan ini dioper ke A. Nah, ini nih keluar. Sama yang D ini ke D. D-nya ada 2 ya, ini berarti tok kita lihat tanda panahnya. Nah, ini hati-hati tok tabrakan gini mestinya ada lengkungan.
tapi ini susah ya. Nah, tabrakan gini agak sesat, makanya kita harus berusaha menghindari tabrakan. Makanya SIAS harus latihan menggambar supaya gambarnya itu tidak sumpel-sumpelan gitu ya, tapi bisa rapi. Itu semua kalau kita latihan bisa. Ini sebenarnya bisa diturunkan kan, jadi tidak sesek kayak gini. Tapi kalau diturunkan kayaknya benggang-benggang, dan itu takutnya membutuhkan kertas yang banyak. Nah, makanya kita harus belajar gimana model kita untuk menggambar. Nah itu. Nah ini ada dua ya, yang ke D, makanya di sini. Nah ada dua. C ada tiga nih. Ini. Makanya di sini ada tiga. Jadi waktu dioper diarahkan ke C, waktu sudah nyampe C, tanda panah keluar sama dokumen yang diproses tadi. Nah dokumen-dokumen ini nanti sama si Susan akan dicek dan ditandatangani. Setelah cek tanda tangani, nah keluar lagi input, proses, output. Ini ada berapa dokumennya? 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini, nah ini ada 7 juga. Dimana yang ini nanti dikasihkan ke government, pemerintah, ini dikasihkan ke bank, ini dikasihkan ke karyawan, satu diarsip. Jadi jelas semua. Dokumennya itu tidak ada, istilahnya saya itu gentayangan, jadi nggak jelas nasibnya gitu ya. Ini dokumennya jelas semua. Kalau yang ini nanti setelah diproses dikasihkan ke bagian pemerintah. Yang ini setelah diproses dikasihkan ke bank. Yang ini satu dikasihkan ke karyawan sebagai slip gaji, yang satu diarsip oleh Susan, manajemen. Nah itu. Jadi 7 dokumen ini jelas nasibnya. Tapi kalau misalnya lupa gambarin arsipnya ini artinya diarsip berdasarkan tanggal. Ya biasanya dokumen penggajian tanggal, karena kan dokumen penggajian kan sebulan cuma sekali atau 2 kali aja, tidak apa-apa. Bukan artinya kayak penjualan 1 hari banyak transaksi, tak, itu sebaiknya berdasarkan nomor. Nah ini berdasarkan tanggal dokumen ini. Tapi kalau kita lupa menggambar ini, jadi pertanyaan, ini nasib dokumen ini dibuang ke tempat sampah atau gimana? Makanya saya bilang kalau tidak jelas itu namanya gentayangan. Jadi semua dokumen baik di sini yang tidak dioper, artinya tidak diberikan ke bagian lain, seharusnya diarsip. Tapi kalau diberikan ke bagian lain, ya sudah, dia selanjutnya ini kalau dilihat dokumen yang tidak diberikan ke bagian lain itu pasti diarsip. Nah itu ya, itu cerita tentang dokumen flowchart. Jadi hampir mirip nanti di FD ya. Kita tidak bisa menggambar dengan baik kalau kita tidak mengerti sistemnya. Oleh karena itu, ya kalau dikasih kasus kita harus baca dengan baik. Nah untuk membaca itu sebaiknya digaris-garis, dicoret-coret, di stabilo, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya ini bukan data dari kampus atau harus mencari di perusahaan, artinya kita studi kasus ke perusahaan atau waktu kita menjadi konsultan atau menjadi auditor, iya caranya mengumpulkan cerita yang slide-nya ada 4, lalu misalnya di kampus ini enak, ceritanya sudah dikasih, ini dikasih ceritanya sudah. Tapi kalau ke perusahaan ini tuh udah ada ceritanya, jadi kita harus mencari ceritanya supaya bisa menggambar tadi. Caranya di interview orang perusahaan gitu ya, dikasih kuesioner juga ya, terus kita membentuk narasi di cerita, terus kita baca, kemudian kita juga harus melihat transaksi-transaksi yang ada gitu. Oke. Jadi dalam transaksi yang ada dilihat dokumennya apa yang dipakai, bentuk dokumennya gimana, nah seperti itu. Habis itu kita akan melihat, untuk menggambar kita lihat gitu ya. Flowchart ini dokumen, siapa aja yang terlibat, departemen, fungsi, ada agen internalnya. Agen internal tuh ya departemen sama fungsi ini ya, atau agen eksternal, orang yang di luar dari perusahaan atau yang di luar sistem. Terus aliran dokumennya kayak apa, semua itu harus kita dapat dari hasil interview dan lalala ini semua. Nah itu kalau tidak ada ceritanya, kita start dari nol. Nah setelah itu, dan kita harus tanya prosesnya, ini dokumen diapain, habis itu diarsip berdasarkan apa, tanggal, nomor, atau gimana. Terus misalnya habis sebelum diarsip ditandatangan dulu nggak, siapa yang tanda tanganin. Nah itu namanya kita mau melihat prosesnya sehingga bisa menggambar flowchart atau bisa buat cerita terus gambar flowchart tadi. Oke.
Jadi flowchart akan mengidentifikasi kejadian-kejadiannya. Nah, kalau bisa waktu kita menggambar tuh dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Dalam arti ini seperti ini, dari atas ke bawah ceritanya, terus dari kiri ke kanan. Ya, tergantung sih nanti ini misalnya kalau di dokumennya dikirim ke sini ya dari kanan ke kiri, tapi kita akan berusaha cenderung dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau saya balik ini ya. Nah, misalnya kita bikin garisnya horizontal, kok tadi kan vertikal, boleh nggak? Jadi ini nanti kebalik ya, ini saya tidak bisa membalik. Nah, ini nanti gambarnya lagi tapi dibalik, tapi swimline-nya itu horizontal, boleh, tapi jarang ya. Biasanya orang menggambarnya swimline-nya itu vertikal. Ini vertikal ini artinya, jadi dari atas ke bawah. Kemudian iya, kita harus menggunakan simbol yang tersedia tadi. Dengan kalau misalnya ini pakai template komputer ya, kita nanti menggunakan template-nya. Jadi di Visio atau di Draw.io itu ada. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan. Nah, ini saya pakai Draw.io. Di sini nanti ada kayak template-nya kayak gini. Ya, nanti ini saya tidak bisa geser karena videonya sudah layarnya segini. Nah, ini nanti bisa kita drag gambar-gambarnya. Nah, seperti ini saya menaruh gambar ini, saya drag, ada di samping kiri ini tidak terlihat, bisa di drag. Nah, template itu maksudnya kita membuat swimline untuk flowchart ya. Flowchart itu kan ada swimline-nya, maka kita akan cari di sini. Ntar saya akan insert swimline. Nah, ini saya insert swimline. Nah, nanti tinggal ditulis di atasnya. Misalnya ini payroll. Nah, bagian hutang sesuai cerita lah, atau ini sales gitu ya. Terus ini bagian gudang. Nah, dan seterusnya. Terus kita drag gambarnya. Oh, aku mau gambar terminal misalnya gitu, maka aku cari, nanti ada pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihannya tinggal sias drag, tinggal sias pilih gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya aku mau gambar yang trapesium tadi, di drag ini. Nah, tapi ini kalau komputerisasi harus dirapiin, terus nanti jalannya ditulis. Nah, kadang-kadang karena terlalu kecil kita tulisannya sampai kelewatan. Nah, ini loh, ini gede. Oh, ini tetap di luar ya. Nah, kalau tabung, nah ini nanti ada tanda panahnya. Oh, lupa kasih tanda panah ya, kita kasih tanda panah. Oke, sebentar. Tanda panahnya belum saya klik. Nah, ini. Oh iya, memang kalau untuk belajar pertama ini kayaknya takes time banget, apalagi ngerapiin ya. Makanya untuk awal ini kita belajarnya pakai manual ya, ada pakai folio digaris-garisin gitu ya. Apakah swimline-nya ini harus sama Bu? Apakah ini untuk 3 cm ini harus 3 cm? Enggak, by feeling. Kalau misalnya ini kelihatannya banyak kegiatan, karena dari cerita kok sales ini banyak kegiatan, boleh digambar lebih lebar gitu ya. Nah, ini yang kalau kita mau gambar secara vertikal. Kalau kita mau gambar secara vertikal, apa bisa secara horizontal? Bisa. Bentar ya, saya hapus. Nah, ini secara vertikal. Nah, jadi tulisannya miring gini. Nah, miring. Nanti kita drag, tapi dragnya jangan miring seperti tabung ya, nanti jadinya kayak gini. Tapi untuk pemainnya di sisi samping, nggak di atas. Jadi kalau kayak gini kita dari kiri ke kanan, tapi yang tadi dari atas ke bawah. Enaknya gimana? Tergantung, tiap orang punya selera masing-masing. Keduanya mau vertikal mau horizontal, oke-oke aja. Yang jelas
jangan sampai banyak yang bertabrakan, lebih baik pakai konektor ya. Kalau misalnya itu melewati berbagai swimline, lebih baik memakai konektor, kemudian ya rapi tentunya. Jadi pakai simbol yang ada disediakan atau yang tadi sudah saya terangkan, input, proses, output. Kemudian di simbol-simbol itu dikasih penjelasan kayak gini ya. Nah ini ada namanya, nah seperti itu. Usahakan di dalam simbol, jangan di luar, nanti bingung. Nah kalau ada singkatan-singkatan atau namanya, aduh Bu ini kepanjangan, boleh nggak saya singkat TC? Boleh, asal dikasih penjelasan di sini. Jadi nggak apa-apa nama dokumen disingkat, malah disarankan daripada penuh atau nggak cukup. Nah ini yang saya bilang, daripada nabrak garis-garis, penting pakai konektor. Nah itu. Oke. Jadi tiap simbol dikasih label ya, dikasih ketikan di dalamnya. Mau itu tentang apa yang dikerjakan untuk proses atau nama dari dokumennya. Jadi oh ya, jangan lupa kasih kapan dimulai, kapan berakhirnya. Ya, dokumen ini terus terang ini lupa. Dia tidak memberi. Mestinya ada kayak gini tulisannya N. Artinya kita tahu. Nah, kayak gini ini contoh yang diberikan oleh buku, kita agak bingung ini mulai dari mana. Kalau kita tidak kasih tanda mulai itu kayak jadi kayak nyari-nyari. Oh, ini ada tanda panah sebelumnya. Ini ada tanda panah sebelumnya. Ini ada tanda panah sebelumnya. Oh, jadi mulainya di sini nih, gitu ya. Nah, kalau berakhir kita cari. Oh, ini yang paling terakhir ya. Sudah, ini berarti N. Nah, kayak gitu. Tapi sebaiknya pakai tanda yang jelas. Kapan mulai, kapan diakhiri. Gitu. Oke. Ya, ingat harus ada input, proses, output. Input, proses, output. Gitu ya. Nah, untuk slide berikutnya ini akan menunjukkan proses-proses secara garis besar. Jadi ceritanya yang ini ya diambil yang gambar yang pertama di halaman pertama untuk menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk gini. Tapi sama, tapi gambarnya saya bikin seperti ini. Nah, yang penting harus ada bagiannya. Swimline-nya tuh harus ada departemen atau external parties gitu ya, harus ada di sini, harus ada supaya tahu ini swimline-nya siapa yang bekerja di dalam sini. Nah, terus harus ada kalau dokumen ini bukan bagian hutang yang bikin, berarti dia dapat dokumen ini dari pihak lain, maka harus ditulis dari pihak lain, harus digambarkan. Tapi seandainya ini tidak digambarkan, dianggap yang bikin dokumen ini adalah si bagian penggajian. Tapi kalau ini berarti dia tidak membuat, tapi dia dapat dari human resource. Jadi ini dokumen dari mana harus ada penjelasannya, kecuali dia yang bikin sendiri, gitu ya. Kemudian ini dokumen ini sebagai input untuk diproses. Jadi kelihatan input, kemudian proses, kemudian menjadi outputnya disimpan, gitu ya. Atau ini input, ini ya juga sama, input, proses, output, sama ini input, proses, output, sama input, proses, output. Jadi memang sistem tuh harus kayak gitu, input, proses, output ya. Kemudian ya, kalau misalnya input itu tidak diteruskan, diarsip, tak diteruskan ya pakai konektor-konektor itu ya. Nah, ini diproses. Bisa aja input, proses, output, input, proses, output jadi input, proses, output, boleh. Jadi tidak harus satu gini cuman input, proses, output. Bisa input, proses, output. Ini adalah output dari proses ini. Jadi input, proses, output. Ini output dari proses ini. Tapi ini juga merupakan input dari ini, dan input, proses, output, boleh. Jadi ini kayak berseri ya. Nah, ini juga input, proses, output. Nah, seperti itu. Bisa. Nah, ini outputnya. Kemudian ya, setiap proses paling nggak ada input 1 dan output 1. Kalau ini kan inputnya 2.
gitu ya. Tapi minimal harus ada input, maksudnya gitu, dan harus ada output. Jangan input proses nggak tahu, nah kayak gitu. Bukan artinya harus banyak, minimal ada inputnya dan ada outputnya, gitu ya maksudnya ini. Kemudian ada dokumen yang masuk lewat komputer. Kemudian ya, bukan hanya dokumen aja, tapi file dari komputer juga melalui input proses output juga bisa. Itu file komputer juga bisa melalui input proses output. Kemudian jangan menggunakan simbol proses untuk mengoper dokumen atau mendokumentasikan dokumen. Nah, seperti ini. Maksudnya gini. Jadi kalau kita mau mengoper kayak dokumen ini ke sini, jangan pakai ini. Jangan ini untuk input proses output. Jadi jangan sampai ini melalui trapesium terus gambarannya memberikan ke bagian hutang, salah ya. Ini untuk proses, bukan untuk mendelivery dokumen. Kalau mendelivery dokumen pakai tanda panah aja kayak gini, nah ini, atau pakai konektor. Nah seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau dokumen itu tidak berlanjut di arsip. Nah arsip ini kan sudah ada simbolnya segitiga, jangan sampai pakai ini ditaruh di sini trapesium terus di sini diarsip berdasarkan tanggal. Loh Bu, arsip itu kan manual. Kalau gitu aku pakai tanda trapesium tapi tak tulis mengarsip secara manual berdasarkan tanggal, ya salah. Ngapain pakai tanda trapesium? Kita pakai tanda segitiga karena sudah disediakan itu. Jadi jangan memakai proses simbol untuk mengoper dokumen atau untuk mengarsipkan dokumen. Itu ya. Kemudian jadi dokumen di sini jangan dikoneksikan kecuali akan mau dioper ke dokumen ke bagian yang lain, gitu ya, dan ditunjukkan kemana. Nah seperti ini ke sini. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya dokumen itu berangkap, gunakan copies ya, dimana ditulis di atas kanan nomornya. Itu yang diharapkan sih. Nah seperti ini, maka akan rapi. Kemudian ya, daripada kita garisnya terlalu banyak, kita pakai on page connector dan off page connector. Dan kalau flowchartnya itu ternyata pakai berhalaman-halaman, ada baiknya dikasih halaman yang seperti 1 dari 5, 2 dari 5. Nah saya tunjukkan dulu yang ini ya. Nah ini dia menggunakan, ini kalau di forward yang tadi, yang aturan yang pertama, jadi ditunjukkan lokasinya. Kalau ini dari bagian penggajian ke bagian hutang. Kemudian ya, kalau misalnya itu dokumen copies pakai ini dan ini tulis di kanan atas. Kalau misalnya mau nyambung di halaman yang sama, pakai konektor yang lingkar on page. Kalau itu berhubung ke halaman yang lain, pakai off page. Nah kalau misalnya seperti tadi, ini bersambung ini ke sini, jadi ini kasih aja kan 2 halaman, berarti ini halaman 1 strip 2, ini halaman 2 strip 2, maka orang akan nggak sesat. Kalau kita cuma nulis halaman 1 halaman 2, ini sampai halaman berapa, tapi kalau kita kasih jelas ini ada 2 di halaman 1, ini halaman 2, maka akan lebih jelas. Kalau ini makan 2 halaman untuk si flowchart ini. Nah sekarang itu dokumen flowchart sepanjang itu ya. Sebenarnya sistem flowchart juga sama, cuman dia benar-benar menekankan input proses output. Dan contoh di sini adalah contoh yang komputerisasi. Nah ini kamu lihat di sini ada tanda ini berarti disimpan secara online. Nah ini dipakai, ini berarti kelihatan untuk sistem komputerisasi. Jadi ini waktu diketik input data salesnya terlihat. Nah ini salah satu contoh sistem. Kemudian berikutnya adalah program flowchart. Ini yang programmer yang saya bilang, tapi kita tidak bahas ini secara detail ya. Nah ini untuk sistem nanti saya jelaskan waktu kita latihan sistem flowchart ya. Sama dengan dokumen. Nah ini kalau sistem programmer nih, input diproses, disimpan, output. Nah ini apa saja? Ini kalau tekan save, ini tidak tekan save. Nah kayak gitu misalnya. Jadi dia pasti ada banyak giniannya kalau program flowchart. Karena kalau kita lihat di komputer dimanapun tuh pasti ada pilihannya, save atau tidak gitu kan ya, transfer iya atau tidak. Nah itu, maka pakai ini.
Oke, sekarang kita akan masuk ke DFD. Sebenarnya ada perbedaan antara DFD dan flowchart. Flowchart input output dan dia ada gambar dokumennya. Tapi kalau DFD itu dia tidak perlu dokumennya bentuk apa, yang penting informasi apa yang dialirkan. Gitu ya. Jadi dia cenderung ke aliran datanya. Oke. Nah, kita lihat modelnya. Nah, ini ada di halaman 53. Nah, ini salah satu model. Jadi beda banget dengan flowchart, tidak pakai swimline. Nah, simbol-simbolnya juga beda. Tapi simbolnya di DFD lebih dikit. Simbolnya ya cuman kotak, lingkar ini, tanda panah, dan tanda file. Oke, kita lihat simbol-simbolnya di data flow diagram. Nah, kalau kita mau external parties atau itu asal usul data kita yang di luar perusahaan, kita pakai ini. Gitu ya. Kalau aliran datanya sama pakai tanda panah. Nah, kalau tadi prosesnya dibedakan jadi dua, manual atau komputerisasi kalau di flowchart ya. Tapi kalau di FD dia pakai tanda ini. Salah satu ya. Boleh pakai lingkar, boleh pakai kotak, tapi atasnya harus dikasih nomor. Nah, seperti ini nih. Gitu. Atasnya harus kasih nomor. Tapi bentuknya bisa lingkar, bisa kotak digarisin. Nah, ini untuk penyimpanan. Kalau tadi di flowchart penyimpanannya pakai tabung, pakai arsip, gitu ya. Nah, storage-nya dia pakai ini. Ya. Tapi kalau di DFD cukup satu simbol untuk mau bentuk apapun penyimpanannya, yaitu ini. Nah, ini untuk simpan, jadi simbolnya cuma ada 4 ini. Nah, ini yang dilarang. Biasanya kalau kayak gini, ini gambarnya kayak gini, tidak pernah kotak ini ke kotak ini, itu berarti salah. Nah, ini tidak pernah external parties ke external parties, dan tidak pernah ada dokumen ini ke dokumen yang lainnya, nggak ada. Storage tidak ada, storage ya sampai storage, jadi tidak ada ini ke sini. Nah, yang biasanya ada itu adalah lingkar ke lingkar, atau kotak ke lingkar, atau lingkar ke ini, atau ini ke lingkar. Nah, itu yang boleh, gitu ya, yang bentuknya sama. Ini yang dibahasnya yang bentuknya sama, ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini. Tapi kalau bentuknya beda, ini ke sini bisa, ini ke sini bisa, atau ini ke sini bisa, ini ke sini bisa. Itu aturan main di data flow, ya. Nah, ini ada di halaman 53. Jadi dia tidak pakai swimline, tapi dia pakai swimline-nya diganti lingkar. Jadi kalau di sini ada 2 lingkaran, kalau di flowchart itu ada 2 swimline, gitu. Jadi saya ulang, ini jadi menggantikan swimline-nya. Boleh nggak ini 1 di 2? Ya boleh lah, asal tanda panahnya dibalik. Jadi ini kalau diceritakan, ini kalau kita lihat ini ada proses pembayaran, update kartu piutang. Ini ada kartu piutang. Oh, ini berarti terkait dengan pelunasan piutang nih. Ini customer, agen eksternal, seperti yang saya bilang tadi, itu adalah agen eksternal. Dia memberikan pembayaran, dokumennya ditulis di sini. Tapi dokumennya tidak usah bentuk dokumen, bentuk kata-kata. Terus diproses sama bagian penerimaan, ini mungkin kasir, nanti disetor ke bank ya dalam bentuk informasi yang didepositokan. Ini jadi harus dokumen atau informasi. Kemudian diberikan ke bagian kartu piutang untuk update kartu piutangnya. Nah, ini kartu piutangnya kan penyimpanan data atau kartu piutang itu. Nah, ini diupdate terus terupdate. Nah, itu nanti diserahkan ke credit manager. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini dijelaskan ini external parties, bukan orang-orang di siklus penerimaan pelunasan piutang. Pelanggan kan bukan, bank kan bukan, credit manager itu kan waktu penjualan, bukan waktu pelunasan. Nah, seperti itu. Untuk alirannya kita pakai tanda panah. Nah, ini boleh kok gini, karena ini update. Dia nulis di kartu piutang, terus kartu piutang kan jumlahnya saldonya baru. Nah, update gitu. Kemudian ya ini menunjukkan kalau bisa aliran masuk keluar. Kemudian nah ini yang sering terjadi customer, ini ada bagiannya, tapi ini ada nomornya ya yang benar. Kemudian kalau misalnya customer itu kasih 2, Bu, boleh nggak? Boleh, 1 gini pakai tanda dan,
ini dan ini, boleh, salah enggak? Atau mau digambar dua ya boleh, terserah sias untuk di FD ya. Jadi kalau di flowchart itu untuk dokumen ini digambarkan bentuk dokumen, bentuknya dokumen gini nih ya. Nah kalau ini kan berarti ada 3 dokumen nih, employee, check, payroll register, time card. Nah kalau di DFD cukup ditulis di sini koma-koma aja, employee check, koma, time card, koma. Nah kayak gitu. Rangkapnya nggak usah, nggak peduli, dia tidak beli rangkap, pokoknya informasi apa. Nah seperti itu. Jadi dia tidak beli rangkapannya. Nah ini adalah agen yang terkait, siapa yang ngurusin. Ini biasanya agen internal. Nah yang dicatat di sini bukan agen internal, bukan bagiannya, tapi kalau di flowchart kan yang dicatat bagiannya ini ya, payroll. Tapi payroll ini ngapain gitu ya misalnya. Nah ini kan kita bukan payroll. Ini yang ditulis adalah kerjaannya. Jadi kalau kerjanya memproses pembayaran, oh kita tahu ini si kasir. Tapi tidak ditulis kasir di sini, tapi ditulis kerjaannya si kasir. Nah itu di FD. Jadi verb, pekerjaannya ya. Nah seperti itu. Kemudian ini lalu disimpan ya. Biasanya yang bisa digambar ini bukan dokumen ya. Kalau dokumen kan di sini gitu tadi. Ini yang kayak jurnal, kartu piutang, kartu stok yang bentuknya jajar genja kalau di flowchart. Tapi kalau di sini bentuknya seperti ini. Nah di FD ini ada uniknya. Di FD ini ada level-levelnya. Misalnya kayak game ya. Jadi dia bisa di subdividing. Level yang paling tinggi artinya konteks diagram. Terus di FD level 0, ini yang sering kita bahas. Ada di FD level 1 lebih beranak lagi, ada lower level. Biasanya sih di buku-buku sampai level 1, gak ada yang mau bikin level 2 terlalu rumit nanti. Konteks diagram itu untuk awal sekali, dia menceritakan secara garis besar. Kemudian nanti bisa dipecah jadi level 1, dipecah lagi, dari level 0, level 1, dan dipecah terus gitu ya. Nah ini yang paling tinggi adalah konteks diagram gitu ya, dia merupakan ringkasan cerita. Nah seperti itu. Oke, seperti apa sih konteks diagram? Nah seperti ini. Jadi dia tidak usah 1-2, pokoknya nih sistem penggajian. Jadi ceritanya SS tadi yang 4 slide itu, konteks diagram, sudah langsung sistem penggajian yang terkait departemen-departemen tadi yang dibagiin kartu ceklok oleh Satpam, bagian HRD gitu kan ya. Nah kalau kita lihat di flowchart nih, jadi dia sangat-sangat ini ya, dilihat aja yang gambarnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Maka di DFD satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama pihak manajemen yang ngerjain buku besar dan report. Nah seperti itu. Oke, nah ini adalah dokumen-dokumennya. Sudah gitu doang. Ini yang secara ringkasan. Nah tapi kan sebenarnya kita tahu nih proses ini kan ada 2 tadi, ada 4 ya. Prosesnya kan ada 4, yang tentang karyawan yang baru, terus perhitungan, laporan pajak, dibikin buku besarnya. Kalau dibikin anakan, jadi turun grade ya. Ini level 0, maka yang tadinya cuma 1 lingkar ini beranak jadi 4 atau 5. Nah ini menyiapkan update dulu data karyawan, terus melakukan perhitungan, terus menyiapkan laporan pajak, masuk ke buku besar. Nah seperti itu. Nah ini dokumennya dia pakai kotak-kotak, tapi boleh cuma ditulis kata-katanya di sini, tidak ada kotaknya ya nggak apa-apa. Maksudnya seperti, sebentar ya. Nah ini nggak apa-apa, nanti diputar gini. Nah nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Malah lebih enak ini ya. Ini dari sononya, saya sih ngikut aja, slide-nya dari sononya, ini bukan saya yang buat. Sudah. Nah ini level 0, makanya dikasih nomor-nomor. Ini 1, 2, 3, 4, 5 itu aslinya dari lingkar 1 ini beranak menjadi 5 ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita tahu
ini kan kerjaannya banyak, nggak cuman satu ya. Sebentar. Nah ini ngitung ini, ngitung itu gitu ya, si langkah yang kedua itu. Maka mau saya pecah, maka DFD nya turun lagi, bukan level 0 tapi level 1. Maka kita mau menurunkannya jadi level 1 ya. Ini masih level 0 ya, sorry, saya perbaiki dulu. Nah level 1 nya ini nih, ini level 1. Anda lihat yang tadinya 2 doang, menjadi beranak 2.1, 2.2. Tapi ini kan dipotong. Sebenarnya kalau kita gambar lengkap di sini berarti ini beranak di sini. 2.1, 2.2. Jadi bisa dibayangkan enggak gambarnya ruwetnya seperti apa. Apalagi kalau ini beranak 4. Jadi ini ada 4, 1.1, di sini ada 2. Nah, ini gambaran bisa lebih ruwet lagi. Makanya orang gambar level 1 aja sudah mentok biasanya. Saya nggak pernah lebih dari level 1, tapi di teori itu bilang kok ada kayak gini biasanya sampai level 1 ya. Kalau ada orang ngomong DFD nya sampai level 7 itu gila dong, 1.2 titik banyak sekali. Biasanya orang sampai level 1 aja sudah ruwet seperti ini. Oke, untuk mengakhiri bahasan kita, sekali lagi ini video tutorial untuk menerangkan gambar tentang flowchart dan DFD. Setelah ini ada video tutorial untuk latihan. Kita akan sama-sama melihat latihannya, terus nanti kita akan pelajari bersama juga secara ketemuan lewat Zoom atau Gmeet ya. Ini tutorialnya. Refleksi sekali lagi, SIA atau terutama untuk bab ini itu tidak bisa hanya dengan melihat, karena ini adalah aplikatif. Kayak kita main piano ya. Main piano itu tak melihat, kita tidak bisa main piano. Kita bisa menonton, itu namanya mendengarkan. Tapi ditanya bisa main piano, enggak. Jadi kita tidak bisa by watching, tapi kita harus melakukan. Nah gitu. Dan kita tidak bisa melihat, oh contohnya ini, oh aku sudah bisa kok untuk penggajian, aku sudah lihat contohnya. Setiap kasus tuh beda-beda dan harus dicoba. Bahkan nggak apa-apa sama soal yang sudah ada jawabannya, sekarang jawabannya ditutup, terus bikin gambar versi Anda sendiri, terus dicocokkan sama jawabannya. Bisa beda tapi benar, atau salah, ada yang kurang, makanya harus latihan. Nah seperti itu bahan refleksinya ya. Oh iya, untuk pertama kali pasti klamsi, kayaknya kok gak karuan ya, kok amburadul. Iyalah pertama kali gambar gitu ya. Makanya belajar dulu pakai manual, jangan langsung komputer yang Draw.io tadi, bisa bete. Sudah harus ngerapiin, terus bete banget, nanti malah Anda malah nggak ada semangat atau motivasi. Jadi belajar aja dulu dengan manual, tapi pelan-pelan. Setelah Anda bikin manualnya, pelan-pelan Anda bikin lewat aplikasi. Tapi untuk tugas yang hari ini dikumpulkan secara manual aja. Jadi latihan ya, nggak apa-apa. Pertama kali nggak rapi ya, memang kayak gitu prosesnya. Ini si Romney sendiri yang bilang gitu ya. Makanya butuh latihan yang pelan-pelan, improvement pelan-pelan, nanti akan menjadi lebih sempurna gitu. Jadi saya benar-benar memohon Sias untuk walaupun kerja kelompok tapi masing-masing nyoba menggambar. Kalau enggak, bayangkan aja waktu ujian bisa gak karuan. Nanti ujian itu menggambar ya. Nah untuk ini nanti ada tugas. Jadi kita belajar tentang data flow diagram, kita belajar tentang flowchart, terus kita juga tahu kalau ini penting ya untuk akuntan bisa, dan kita juga tahu cara-caranya, termasuk simbol-simbol sudah dibahas. Oke Sias, thank you atas perhatiannya. Kita akan ketemu di next video tentang exercise dari documenting eyes, exercise menggambar. Oke, terima kasih.